Baik, jumpa lagi kita di Berbagi Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang irisan dua lingkaran. Untuk kali ini bagian yang pertama, kita akan bicarakan ini untuk beberapa episode. Oke, kita lihat, yaitu yang pertama mengenai rumus dasar lingkaran. Yang perlu kita ketahui yang mendukung pelajaran kita tentang lingkaran. Yang pertama, kita harus tahu jarak antara dua buah titik. Katakan P1X1Y1 dan P2X2Y2. Maka P1P2 adalah jarak dari lingkaran dari titik, yaitu akar X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Atau bisa juga X1 kurang X2 kuadrat tambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Nggak ada masalah karena kalau dikuadratkan juga hasilnya positif. Kemudian kalau diketahui dua buah lingkaran, persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Maka pusatnya dapat dicari adalah min setengah A, min setengah B. Dan jari-jarinya dapat dicari dengan akar seperempat A kuadrat tambah seperempat B kuadrat dikurang C. Kemudian kalau diketahui pusat lingkaran A, B dan jari-jari R, maka persamaannya dapat ditentukan yaitu X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sedangkan kalau pusatnya di 0,0, maka persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, pengetahuan ini sangat penting untuk kita ketahui pada pelajaran irisan dua lingkaran. Oke, kalau ini kita sudah tahu, maka kita akan lanjutkan dengan hubungan antara dua buah lingkaran. Yang pertama adalah lingkaran di dalam lingkaran. Kemungkinan bentuknya adalah seperti ini, ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti nanti, ya, kemungkinannya juga seperti ini, berarti dia sepusat. Maka dapat kita katakan hubungannya adalah bahwa R1 lebih besar atau sama dengan P1P2. Kalau sama dengan, berarti kalau lebih besar dari P1P2, ya. Nah, gini. Baik untuk yang pusatnya sama atau pusatnya tidak sama. Sebagai contohnya, kalau kita ambil misalnya tunjukkan bahwa lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X sama dengan 0 berada di dalam lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Jadi lingkaran pertamanya berarti adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Kita jawab aja, pusatnya tadi di 0,0 dan jari-jarinya adalah akar 16 sama dengan 4. Berarti kita harus cari pusatnya ini dan jari-jarinya. Nah, jadi pusatnya tadi adalah min setengah A, min setengah B. Jadi A-nya di sini minus 6, berarti min setengah kali minus 6, kalau Y itu koefisien Y, ya, adalah B berarti 0, berarti P2 sama dengan 3,0. Jadi P1 sama dengan 4, P2 sama dengan 3,0, kemudian jari-jari R2-nya adalah akar seperempat kali minus 6 kuadrat tambah seperempat kali 0 kuadrat kurang C. Nah, konstanta di sini 0. Berarti itu sama dengan 36/49, akar 9 sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita cari P1, P2. Berarti sesuai dengan rumus yang kita sudah dapat tadi, yaitu berarti jaraknya adalah akar 0 kurang 3 kuadrat tambah 0 kurang 0 kuadrat sama dengan akar 9 sama dengan 3. Nah, karena R1 lebih besar dari P1P2, maka lingkaran kedua yang ini
ada di dalam lingkaran L1. Selanjutnya kita lihat lagi lingkaran saling bersinggungan. Kemungkinan kalau bersinggungan itu adalah ada dua kemungkinan, bersinggungan di dalam dan bersinggungan di luar. Kalau dia bersinggungan di dalam berarti R1 kurang R2 sama dengan P1 kali P2. Sedangkan kalau bersinggungan di luar berarti P1 kali P2, R1 tambah R2 sama dengan P1 kali P1 P2. P1 P2 itu adalah jarak pusat kedua lingkaran. Oke, kita akan buatkan contoh supaya lebih paham. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat di 8,6 dan menyinggung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Nah, jadi kita cari kalau pusatnya itu adalah di 0,0 dan R1-nya adalah akar 16 itu sama dengan 4. Kemudian kalau kita lihat yang ini berarti kalau P2-nya 8,0 berarti kita dapat P1 P2 sama dengan akar dari 8 kurang 0 kuadrat tambah 6 kurang 0 kuadrat sama dengan 64 tambah 36 sama dengan 100, akar 100 sama dengan 10. Berarti jarak kedua pusat lingkaran itu adalah 10. Maka kondisinya kalau seperti itu pastilah dia bersinggungan di luar, ya. Dia pasti bersinggungan di luar. Nah, karena dia bersinggungan di luar sesuai dengan aturannya tadi, berarti P1 R1 tambah R2 sama dengan P1 P2. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, berarti dengan menggunakan R1 tambah R2 sama dengan P1 P2, R1 tadi sama dengan 4, berarti tambah R2 sama dengan 10, berarti R2 sama dengan 10 kurang 4 sama dengan 6. Nah, kita sudah tahu menentukan pusatnya udah ada, jari-jarinya sudah ada tadi, rumusnya seperti ini. Kita tinggal masukkan aja, X kurang 8 kuadrat tambah Y kurang 6 kuadrat sama dengan 6 kuadrat. Kalau kita uraikan, yang ini X kuadrat kurang 16X tambah 64, yang ini Y kuadrat kurang 12Y tambah 36 sama dengan 36. Kalau kita sederhanakan, berarti X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 16X kurang 12Y tambah 64 sama dengan 0. Kemudian kita lihat lagi lingkaran saling asing. Artinya tidak ada hubungannya, berarti di luar, ya. Itu terjadi jika R1 tambah R2 lebih kecil dari P1 P2. Jadi kondisinya seperti ini, ya. Yang satu berada di luar yang lain dan tidak ada titik temunya. Sebagai contohnya, diketahui dua lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 dan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X tambah 6Y tambah K sama dengan 0. Tentukan nilai K agar kedua lingkaran itu saling lepas. Jadi kita lihat dulu kalau yang lingkaran pertama itu adalah pusatnya di 0,0, jari-jarinya adalah akar 4 sama dengan 2. Kemudian kalau persamaan kedua, pusatnya adalah di 1, min 3. Rumusnya sudah kita buat tadi, min setengah A, min setengah B. Jari-jarinya adalah akar dari 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat kurang C. Kita substitusikan berarti akar 10 kurang K. Nah, karena dia tadi adalah di luar, ya, maka R1 tambah R2 lebih kecil dari P1 P2. Jadi R1 tadi sama dengan ini 2. Kemudian R2-nya sama dengan akar 10 kurang K. Itu lebih kecil dari jarak kedua pusat lingkaran ini tadi, dapat dicari dengan rumus yang sudah saya berikan di depan. Ya,
akar dari 1 kurang 0 kuadrat tambah min 3 kurang 0 kuadrat. Berarti akar 10 ya, akar 10. Nah, akar 10 kemudian ini kita pindahkan ke kanan. Berarti kita dapatkan akar 10 kurang K lebih kecil dari akar 10 kurang 2. Ini kuadratkan kiri kanan sehingga kita dapatkan 10 kurang K lebih kecil dari 10 kurang 4 akar 10 tambah 4. Kalau kita sederhanakan, berarti minus K ini pindahkan ke kanan, berarti tinggal 4 kurang 4 akar 10. Kalau kita kalikan negatif, karena yang ditanyakan kan K, berarti K lebih besar dari 4 akar 10 kurang 4. Nah, dari persamaan ini bahwa kita harus ingat kalau yang di dalam akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Sehingga 10 kurang K lebih besar sama dengan 0, berarti K-nya lebih kecil sama dengan 10. Sehingga batas-batas K-nya adalah antara 4 akar 10 kurang 4 dan 10. Oke, jadi kalau kita perhatikan irisan dua lingkaran ini sebetulnya adalah pelajaran yang sangat mudah. Oke, itu aja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu kembali pada irisan dua lingkaran bagian yang kedua. Untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini aja dulu. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.